Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Musuh yang selalu berupaya untuk menyesatkan manusia agar lupa dengan tujuan menciptakan mereka di dunia. Setan akan selalu mencari berbagai cara agar mereka berhasil dalam tujuan mereka. Maka dari itu, kita harus berhati-hati agar kita tidak terjebak dan mengikuti godaan setan. Karena jika sampai kita terjebak ke dalam perangkap setan, maka kita akan mendapatkan kerugian, baik itu kerugian di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Hendaknya kita sebagai seorang hamba berhati-hati dengan celah-celah masuknya setan, dan kita harus berusaha untuk menutupi celah-celah tersebut. Imam Ibnu Al-Qayyim berkata, salah satu pintu setan untuk menggoda manusia adalah lewat mata. Dengan mata, setan dapat menggelincirkan seorang hamba dari ketaatan kepadanya. Mata menjadi sumber utama dari sebuah kemaksiatan. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ada 4 tahapan setan menggelincirkan seorang hamba melalui matanya, agar ia jauh dan tersesat dari jalan yang benar. Yang pertama, yaitu dengan melihat. Mengapa dengan cara melihat menjadi cara setan yang paling utama? Karena dengan mata, seseorang dapat melihat segala sesuatu, baik itu yang halal maupun yang haram. Setelah setan berhasil menggoda manusia dengan cara yang pertama, maka akan dilanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu bayangan. Setelah manusia merasa nyaman dengan mengumbar pandangannya, setan akan terus-menerus membisikkan kepada manusia agar membayangkan apa yang mereka lihat, bahkan sampai mengganggu ibadah mereka. Dan setelah membayangkan, maka setan akan melanjutkan dengan jurus yang ketiga, yaitu rasa ingin tahu. Karena mereka sering membayangkan, maka akan timbul rasa ingin tahu, rasa ingin melihat lebih dekat dengan jelas. Setelah dengan semua cara yang ditempuh oleh setan itu berhasil, maka akan melanjutkan cara yang terakhir agar kemaksiatan itu semakin sempurna. Setelah manusia bertemu dan saling berinteraksi, maka mereka akan terjerumus kepada perbuatan haram, yaitu zina. Begitulah tahapan-tahapan setan menggelincirkan seorang hamba masuk ke dalam lubang kemaksiatan atau lubang kehancuran. Maka dari itu, kita sebagai seorang hamba yang lemah, kita hendaknya meminta pertolongan kepada Allah agar selalu dihindarkan dari kemaksiatan-kemaksiatan itu. Karena hanya dengan pertolongan Allah kita dapat terhindar dan terbebas dari lubang kehancuran.
Lalu bagaimana cara kita agar tidak terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan itu? Apabila salah satu celah setan menggoda manusia melalui pandangan mata, maka kemaksiatan dapat kita cegah dengan menahan pandangan mata itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudhduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Berkenaan ayat di atas, Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata, ini adalah perintah dari Allah untuk para hambanya yang beriman, yaitu agar mereka menundukkan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan atas mereka. Maka hendaknya mereka orang-orang yang beriman tidak melihat kecuali sesuatu yang diperbolehkan bagi mereka, dan hendaknya mereka menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Apabila pandangannya mengarahkan kepada sesuatu yang diharamkan tanpa sengaja, maka hendaknya ia segera memalingkan pandangannya. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, menundukkan pandangan karena Allah berarti memasukkan cahaya ke dalam hati, sebagaimana mengumbar pandangan termasuk memasukkan kegelapan ke dalam hati. Bila hati telah bersinar, berbagai amal kebaikan akan berdatangan dari segala penjuru. Sebaliknya, jika hati itu gelap, maka berbagai keburukan akan berdatangan dari segala arah penjuru. Terakhir, mari kita simak nasihat yang sangat berharga dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, nafsaka illam tughassilha bil haqqi tughassilka bil batil. Nafsaka illam tughassilha bil haqqi tughassilka bil batil. Hawa nafsu, ketika engkau tidak menyibukkannya dengan kebaikan, maka hawa nafsu itu akan menyibukkanmu dengan perkara keburukan. Sungguh nasihat di atas cukup bagi kita supaya terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan buruk. Karena apa? Apabila diri kita disibukkan dengan perkara-perkara kebaikan, maka diri kita tidak ada waktu atau terdetik sedikit pun untuk membayangkan hal-hal yang negatif, terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka dari itu, mari kita sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang baik, seperti mendirikan sholat pada waktunya, memperbanyak membaca Al-Quran, pergi ke tempat-tempat pengajian, dan masih banyak lagi amalan-amalan kebaikan yang dapat kita kerjakan supaya kita terhindar dari perbuatan keji atau maksiat. Semoga kita selalu disibukkan dengan perkara-perkara kebaikan, sehingga tertutuplah semua celah pintu setan untuk menggoda kita. Dan tidak lupa untuk berdoa agar diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.